Jadi PKS itu adalah perkawinan antara ideologi NII dan Ikhwanul Muslimin. Memang betul. Jadi sebelum ada PKS ada Panglima Militer NII namanya Danu Muhammad Hasan. Ditangkap aparat, takut anaknya ditangkap juga di sekolahin di Mesir namanya Hilmi Aludin yang menjadi Dewan Suro di PKS. Balik ke Indonesia bikin namanya Ikhwanul Muslimin Indonesia, bikin Partai Keadilan dan sekarang menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Jadi kita yang waras kalau diam, mereka akan berjaya. Bahkan beberapa daerah mereka sekarang sudah menggunakan latihan-latihan. Dan untuk Jawa Tengah ada anggota NI yang sekarang sudah pakai senjata api, gabungnya di Perbakin. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Mereka yang selalu mengatasnamakan agama, kalau saya mungkin menambahin lebih ekstrim. Mereka sebenarnya orang-orang yang ingin berkuasa menggunakan agama. Bahkan saya lebih sadis lagi, mereka sebenarnya sebuah kejahatan kemanusiaan, tragedi kemanusiaan yang mengatasnamakan agama. Karena orang-orang yang bergabung di dalamnya ini benar-benar dimanfaatkan semuanya. Kalau kita mengingat komunis itu sudah jahat sekali, tapi yang dibantai kan orang yang di luar kelompok. Ini yang katanya mengatasnamakan agama, orang-orang yang sudah bergabung itu dimiskinkan hartanya atas nama perjuangan Islam. Yang punya motor, yang punya mobil, punya rumah, punya dijual untuk infak. Jadi dimiskinkan hartanya. Yang kedua, dirusak akhlaknya. Anak-anak muda yang baik tiba-tiba mengkafirkan semua orang, termasuk orang tuanya dikafirkan. Bukan hanya yang di luar agama, yang seagama pun, yang rajin ibadah, kalau belum bergabung dalam kelompoknya juga dianggap kafir. Jadi dirusak akhlaknya, dihancurkan masa depannya. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja harus berhenti dari dunianya karena harus aktif dalam kelompoknya. Jadi lengkap sekali. Saya sebut tragedi kemanusiaan yang mengatasnamakan agama. Kelompok radikal di Indonesia, teroris yang sudah ditangani latar belakangnya Salafi, Wahabi, Jihadi. Kalau saya tambahin lagi, induknya NII yang sudah terkontaminasi dengan Salafi, Wahabi, di Jihadi. Karena hampir semua kelompok radikal di Indonesia latar belakangnya mereka mengidolakan satu sosok yang kita kenal dalam sejarah namanya DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau Negara Islam Indonesia, NII. Tadi jelaskan, NII Komandemen Wilayah 2 dipimpin Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar, ganti baju namanya JI. Ada JAD, ada sekarang lagi namanya Khilafatul Muslimin yang lagi eksis, dan kebetulan kantornya dekat rumah saya di Lampung. Saya lahir di Kebumen tapi berdomisili di Bandar Lampung. Kebetulan kemarin sore saya masih di Sumatera Selatan di Oku karena permintaan dari panitia harus hadir. Alhamdulillah lewat darat tadi sekitar jam 11 sampai di Purwokerto. Jadi kemarin kita di Sumsel di Oku itu cabut baiat dan ikrar setia kepada NKRI untuk 39 warga NII yang sudah insaf, yang sudah kembali dan siap untuk bermitra bersama kita untuk melawan bahaya radikalisme NII. Beberapa bulan yang lalu kita di Sumatera Barat, 1157 anggota NII juga alhamdulillah sudah berikrar setia kepada NKRI dalam 3 sesi. Yang pertama di Damansaya ada 391, di Kabupaten Tanah Datar 518, dan di Kabupaten 50 kota itu 225. Jadi kita mengapresiasi aparat yang telah merangkul, karena dulu orang-orang yang sudah terintegrasi ditangkap, hari ini dirangkul, dan itu luar biasa. Walaupun awalnya banyak masyarakat sekitar yang tidak percaya, bahkan di medsos nggak ada NI di Sumatera Barat. Saya sampaikan, kami tidak menyalahkan aparat, kami tidak menyalahkan pemerintah. Ini virus. Jangankan aparat dan pemerintah, keluarga terdekat
yang satu rumah, di antara keluarganya dan banyak yang tidak tahu. Jadi ini juga menjadi kewaspadaan kita bersama. Barangkali mereka bisa ada di sekitar kita, karena mereka pintar sekali menyembunyikan jati diri. Kelihatannya orang baik, akhirnya ketika sudah masuk ke organisasi dia menyebarkan pahamnya. Bahkan kemarin di Sumatera Selatan ternyata mereka masuk ke Rohis, ke lingkungan pendidikan. Ini yang akhirnya mencoreng nama organisasi-organisasi di sekolah maupun di kampus, kelihatannya jadi radikal. Akhirnya banyak orang tua yang melarang putra-putrinya untuk belajar agama di sekolah maupun di kampus. Jadi mereka menyebar virus yang akhirnya membuat orang takut akhir belajar agama. Mereka hari ini bahkan masuk tadi ke majelis taklim, masuk ke masjid-masjid di lingkungan masyarakat sekitar kita. Banyak sekali orasi-orasi keagamaan, dan itu banyak bahkan di sekitar rumah saya ada. Jadi di khutbah itu, jangan ikuti ulama yang mendukung pemerintah, ikutilah ulama yang dibenci oleh pemerintah. Itu ada, dan kita sebagai orang timur tidak terbiasa. Kalau diskusi mungkin saya instruksi, nggak boleh, ini khotbah, mau pulang nggak enak juga sama yang lain. Tapi itu ada. Makanya kita juga berharap negara segera juga membuat sertifikasi penceramah agar orasi-orasi keagamaan itu menyejukkan. Jadi mereka luar biasa bergerak, dan insya Allah nanti di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur kita juga ada ikrar setia untuk anggota-anggota NI yang sudah keluar, agar mereka menjadi agen-agen untuk menyampaikan perdamaian. Masalahnya adalah banyak teman-teman kita juga ketika di Jawa Tengah, ada yang di Banyumas sudah terpapar, mau cerita, ngapain saya mau cerita, ini aib. Ngapain kita membangga-banggakan aib? Lalu kalau kita lapor polisi, siapa yang jamin keamanan saya, keluarga saya kalau saya diteror sama pelaku? Akhirnya yang menjadi masalah pribadi lah. Ini yang juga kita selalu dampingin, kamu gak sendiri, ayo kita bersama-sama. Kalau kita yang tahu masalahnya diam, bagaimana masyarakat lain yang tidak tahu? Bahkan ada masyarakat menganggap ini hanya konspirasi, ini hanya isu sesaat ini, bahkan ada yang mengatakan ini buatan intelijen dan lain sebagainya. Mereka itu mempropaganda informasi-informasi disesatkan demikian rupa. 24 jam mereka bergerak dan kita masih merasa aman. Bahkan kalau kita merasa aman adalah bahaya yang terbesar karena kita terlena. Kita kemarin ke Aceh, Pak, itu menurut saya perlu dicontoh. Di Aceh Barat itu mereka bikin perda larangan kepada ajaran Wahabi. Jadi bukan hanya dilarang, yang masjidnya disegel diganti dengan penceramah NU. Lah, kita berharap mungkin sebelum regulasi di tingkat nasional dalam bentuk undang-undang, kita berharap masing-masing daerah bikin perda. Karena kalau tidak, kalau cuma tadi HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, namun orangnya kan masih ada di sekitar kita, masih teriak-teriak, jangan ikuti yang mendukung pemerintah. Jadi ini juga perlu dukungan dari masyarakat, karena seperti di sana itu memang kebetulan di Aceh Barat itu bupatinya NU Tulen. Jadi saya nggak peduli, yang penting jangan sampai ada orang-orang yang menyebarkan kebencian ada di daerah saya. Ini memang dilematis memang. Akhirnya ada yang mengkampanyekan ini kabupaten ini anti-Islam, dan mereka akan membuat berita-berita perlawanan. Mereka orang-orang yang reaktif. Jadi kita yang waras kalau diam, mereka akan berjaya. Bahkan beberapa daerah mereka sekarang sudah menggunakan latihan-latihan, dan untuk Jawa Tengah ada anggota NI yang sekarang sudah pakai senjata api, gabungnya di Perbakin. Insya Allah bukan di Banyumas. Nah, ini juga menjadi apa? Mereka sekarang masuk ke organisasi yang legal, bikin yayasan, bikin yatim piatu, bahkan nongkrong di ATM, masukin di Alfa, di Indomaret, di supermarket. Bahkan beberapa tokoh NII ini juga kita
menjadi kritik pemerintah yang kita temukan dari pengakuan-pengakuan korban itu. Salah satu pentolannya adalah pengurus Badan Amil Zakat Nasional. Artinya ini kan virus, bukan Basnas yang salah, tapi ada oknum-oknum yang masuk. Bahkan sudah masuk, bahkan di MUI. Ya kita lihat MUI di Komisi Fatwa ada yang ketangkep Densus. Di Partai Dakwah Republik Indonesia ketuanya ditangkap Densus. Di Partai Umat di Sumatera Selatan ketangkap Densus. Bukan organisasi, tapi artinya mereka sudah masuk di semua lini. Bahkan mungkin bisa ada sudah sekitar kita. Jadi kalau kita masih tetap merasa aman, bisa jadi orang terdekat kita, bahkan keluarga kita akan menjadi sasaran mereka. Saya dan kawan-kawan membuat statement kadang mungkin agak menonjol atau dibilang kadang-kadang provokatif, memunculkan beberapa korban. Jadi korban yang sudah lapor ke kita, kamu cerita. Kadang ada yang sebut nama, ada sebut organisasi. Bukan bermaksud kami membuat nama daerah tersebut jelek, tidak aman. Justru kami peduli menginformasikan kepada masyarakat sekitar, kita harus waspada. Tapi jangan sampai fobia. Karena mereka orang-orang yang luar biasa. Saya kebetulan dulu besar di pondok pesantren NU, tapi masih bisa kesambet sama mereka. Luar biasa, mereka punya ayat-ayat, walaupun ayat potongan, tapi kondisi pas dengan hari ini. Kita diajak masuk ke dalam Islam secara kafah, betul. Tapi yang dimaksud kafah itu orang Islam tinggal di negara Islam menggunakan hukum Islam. Hukum kita buatan manusia, tauhid berhala itu. Jadi konsep-konsep hijrah ini juga banyak sekali. Dan yang terbaru yang masuk kelompok NI sekarang bukan hanya Muslim. Mereka menyasar kelompok-kelompok non Muslim. Bahkan di Jawa Tengah minggu ini kita dapat laporan ada salah satu mahasiswi yang ternyata pendekatannya lewat pernikahan. Jadi pendekatan pinter, direkrut untuk menikah. Kalau mau bareng sama aku, nikah sama aku, menikah yang akhirnya mualaf tapi masuk kelompok radikal. Ini banyak sekali terjadi. Jadi mereka menggunakan segala cara pendekatan-pendekatan organisasi untuk memprovokasi bagaimana supaya ragu terhadap pemerintah, terhadap negara, dan gabung kepada kelompok negara Islam. Hari ini kelompok negara Islam, kemarin saya buat statement. Jadi PKS itu adalah perkawinan antara ideologi NII dan Ikhwanul Muslimin. Memang betul. Jadi sebelum ada PKS ada Panglima Militer NII namanya Danu Muhammad Hasan. Ditangkap aparat, takut anaknya ditangkap juga, di sekolahin di Mesir namanya Hilmi Aludin yang menjadi Dewan Suro di PKS. Balik ke Indonesia bikin namanya Ikhwanul Muslimin Indonesia, bikin Partai Keadilan dan sekarang menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Tapi saya akui di partai ini partai yang sangat gentleman, maju parlemen, dan sistem kader gak pernah menyerah, selalu menaik. Tapi artinya apa? Ini ideologi negara Islam komparasi dengan khilafah maju. Lah ini kita yang waras kalau masih ya udah biarin aja bagaimana ke depan negara ini. Jadi kita berharap kita itu nasionalisme. Kenapa? Nasionalisme itu kita merasa terancam. Saya dulu di depan markas itu ada tukang bakso lewat, tiba-tiba berhenti, tukang baksonya banyak yang beli. Saya yakin mungkin bisa jadi tukang bakso beneran. Kita mikirnya jangan intel, tukang baksonya pergi, kita pindah rumah karena merasa terancam. Jangan sampai kita ditangkap aparat membahayakan teman-teman yang lain. Jadi kita harus waspada terhadap ancaman di sekitar, jangan sampai kita menjadi korban.